Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat ya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proses pembuatan produk pangan fermentasi. Salah satu contohnya adalah proses pembuatan keju camembert. Karena dalam proses pembuatannya dibantu oleh kapang jenis Penicillium camemberti untuk melakukan proses fermentasi. Perkenalkan, saya Amelia Griselda dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknologi Pangan, Universitas Nasional Karangturi, Semarang. Apa sih keju camembert itu? Lalu, dari mana asalnya? Dan bagaimana sih proses pembuatannya? Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Keju camembert, keju krim lembut yang dimatangkan dengan cetakan putih dengan bantuan Penicillium camemberti. Dengan kata lain adalah keju lunak dari susu sapi mentah yang berasal dari daerah Normandi, Prancis. Pada keju camembert yang asli ditambahkan kata de Normandie di belakang nama keju tersebut. Keju ini telah mendapatkan sertifikasi AOC pada tahun 1983. AOC adalah Appellation de Origin Control atau penunjukan asal terkendali, yang menentukan bahwa keju tersebut hanya dapat diproduksi di Normandi, Prancis, dengan metode produksi yang telah ditetapkan. Keju ini memiliki kesamaan dengan keju brie dalam proses pembuatannya yang juga berasal dari Prancis. Tetapi camembert diproduksi dalam bentuk yang lebih kecil. Karena ukurannya yang berbeda, maka proses pematangannya pun memberikan hasil yang berbeda pada camembert. Keju camembert memiliki rasa yang lebih kuat dibandingkan dengan brie. Camembert lebih baik disajikan dalam suhu ruangan, karena keju ini mudah meleleh bila terkena panas. Bentuk dan tekstur dari keju camembert. Camembert diproduksi dalam bentuk bundar dengan diameter yang bervariasi mulai dari 11 cm. Tinggi dari keju ini adalah 2,5 cm, sedangkan beratnya sekitar 255 gram. Keju camembert dibuat tipis, karena apabila keju tersebut terlalu tebal, maka bagian luarnya dapat mencair, sedangkan bagian dalamnya tidak matang. Keju-keju ini biasanya dibungkus dalam kotak kayu bundar sebelum dijual ke pasaran. Camembert memiliki tekstur yang lembut dengan kulitnya yang dilapisi dengan jamur putih, dan terkadang terdapat bintik-bintik merah pada permukaannya. Apabila keju tersebut terlalu matang, maka akan tercium bau amonia dan akan ada banyak sekali bintik-bintik merah di permukaan keju. Keju ini baik disajikan dalam suhu ruangan, karena dapat mengembangkan rasanya yang sedikit asin dan bermentega. Keju ini liat dan melengket, sehingga mudah untuk dijadikan olesan. Pembuatan keju camembert. Pertimbangan utama dalam membuat camembert adalah untuk membuat keju muda yang mempertahankan sebanyak mungkin lemak susu dan kelembaban saat asam akhir berkembang. Dadi yang sangat lembab kemudian dipindahkan dengan sangat hati-hati ke cetakan yang diletakkan di atas alas pengeringan untuk melepaskan whey selama 12-24 jam berikutnya. Camembert pertama dibuat dari susu yang tidak dipasteurisasi, dan varietas AOC Camembert de Normandie sekitar 10% dari produksi diwajibkan oleh hukum untuk dibuat hanya dengan susu yang tidak dipasteurisasi. Namun, banyak pembuat keju modern menggunakan susu pasteurisasi untuk alasan keamanan, kepatuhan terhadap peraturan, atau kenyamanan. Keju dibuat dengan menginokulasi susu sapi hangat dengan bakteri mesofilik. Bakteri mesofilik adalah organisme yang dapat tumbuh dengan baik pada rentang suhu 20-45 derajat Celcius. Kemudian menambahkan rennet untuk memisahkan susu menjadi dadih padat dan membiarkan campurannya menggumpal. Rennet berperan di dalam penggumpalan kasein pada proses pembuatan keju yang di dalamnya mengandung enzim protease.
Dadi kemudian dipotong menjadi kubus kira-kira 1 cm atau setengah inci, lalu diasinkan dan dipindahkan ke cetakan Camembert silindris rendah. Cetakan dibalik setiap 6-12 jam untuk memungkinkan whey mengalir secara merata dari dadih yang dipotong. Setelah 48 jam, dadih keju dikeluarkan dari lingkaran keju untuk diasinkan dengan cara direndam dalam larutan garam jenuh. Hal ini dikarenakan garam memiliki efek besar pada laju proteolisis dalam keju, sehingga mampu untuk menghentikan pertumbuhan bakteri. Proteolisis adalah pemecahan protein menjadi polipeptida atau asam amino yang lebih kecil. Proteolisis biasanya dikatalisis oleh enzim seluler yang disebut protease, tetapi juga dapat terjadi oleh pencernaan intramolekul. Dalam setiap cetakan berisi massa keju padat yang rata, silindris, dengan berat umumnya 250 gram atau sekitar 9 ons. Pada titik ini, keju segar keras, rapuh, dan hambar. Permukaan setiap keju kemudian disemprot dengan suspensi berair dari jamur Penicillium camemberti, dan keju dibiarkan matang selama minimal 3 minggu yang diwajibkan secara hukum. Pematangan keju ini menghasilkan karakteristik tekstur bagian dalam keju yang mekar dan dapat dimakan, serta tekstur bagian dalam yang lembut. Setelah keju cukup matang, keju dibungkus dengan kertas dan dapat ditempatkan dalam kotak kayu untuk diangkut. Nah, berikut ini ada produksi keju Camembert dari negara lain. Yang pertama ada di Hongaria. Di Hongaria, produksi Camembert diberi nama yang sama yaitu Camembert. Sedangkan yang kedua ada di Republik Ceko, diberi nama Hermelin. Lalu yang ketiga ada di Slovakia, diberi nama Ancien atau Plesnivek. Yang keempat ada di Cornwall, Inggris, yang diberi nama Cornish Camembert. Yang kelima ada di Selandia Baru, yang diberi nama Camembert Log. Nah, jadi pada negara Selandia Baru ada perusahaan bernama Fonterra. Jadi Fonterra itu membuat Camembert dengan versi nama Camembert Log. Nah, Camembert Log ini berbentuk silinder panjang dengan diameter sekitar 10 cm atau 4 inci dan berat 1 kg. Nah, perusahaan Fonterra ini juga membuat keju Camembert konvensional dengan merek Mainland, Anchor, dan Kapiti. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada di Indonesia. Pada tahun 2017, perusahaan Aus Asia Food atau yang lebih kita kenal dengan Greenfields itu memproduksi Camembert yang diberi nama Greenfield Camembert Cheese. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain video dan terima kasih.